pesawat terbang di langit pagi. Terlihat keren dari kejauhan. Halo Sobat Airman, ketemu lagi di Airport Ngobrol Penuh dengan wawasan. Balik lagi dengan Airport Airman Podcast Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang sangat inspiratif. Beliau adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan pengalaman panjang dan peran strategis dalam pengembangan transportasi Indonesia. Perlu Sobat Airman ketahui bahwa beliau pernah menjabat sebagai Direktur Angkutan yang menjadi pelopor program Angkutan Massal Nasional. Serta beliau juga pernah menjadi PLT Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda. Beliau juga pernah menjadi staf ahli Menteri Perhubungan bidang teknologi dan energi. Dan saat ini, beliau dipercaya untuk memimpin pengembangan SDM transportasi Indonesia agar semakin unggul, modern, dan berintegritas. Langsung saja kita sambut dengan hangat Bapak Soeharto. Halo Bapak, selamat datang di Politeknik Penerbangan Palembang. Terima kasih sudah berkenan hadir di Airport Politeknik Penerbangan Palembang. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah sehat selalu, bisa ketemu dengan para taruna-taruni dan seluruh manajemen dari Poltek Bank Palembang. Insya Allah sehat dan berkah selalu. Alhamdulillah. Nah Pak, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa jabatan yang pernah Bapak jalani. Kalau saya lihat perjalanan karir Bapak tadi rasanya lengkap nih Pak, mulai dari bidang pendidikan, angkutan massal, integrasi transportasi nasional, hingga bidang teknologi dan energi. Saya mau bertanya nih Pak, selama memimpin di dunia transportasi, pengalaman paling berkesan apa nih Pak yang menurut Bapak yang sampai sekarang Bapak masih ingat? Ya, yang terkesan saya dengan ke kota Palembangnya. Oh, Karena Palembang itu, ya kita tahu bahwa 2018 ada namanya Asian Games. siap Pak. Ada LRT yang terbangun dalam rangka untuk mendukung Asian Games. 18, 2019, 2020. Begitu Asian Games selesai, itu selesai juga penumpangnya. Demand-nya sedikit. Maka pada waktu itu saya sebagai Direktur Angkutan, baru seminggu, langsung diperintahkan Pak Menteri untuk menyelesaikan Palembang dengan LRT-nya, karena penumpangnya hanya 1.500 orang per hari. Di sisi lain, anggaran pada waktu itu adalah pembangunan 10 triliun, dan biaya subsidinya adalah 200 miliar. Tapi dengan anggaran segitu, kalau hanya mengangkat 1.500 orang, rasa-rasanya sangat mubazir. Maka saya ditugaskan untuk menyelesaikan itu. Dalam waktu setahun, saya merombak total terkait dengan bagaimana rute-rute jaringan trayek. Rerouting yang selama ini sudah ada, kita bongkar semuanya, kita nolkan. Kita lakukan sosialisasi. Kita mengajak seluruh masyarakat di Kota Palembang, seluruh stakeholder tentunya, seluruh aparat tentunya, provinsi, Kota Palembang, karena LRT tidak hanya milik Kota Palembang, tapi milik Provinsi Sumatera Selatan. Maka saya mengajak untuk bisa menggunakan LRT itu, dan alhamdulillah pada akhirnya setahun saya melakukan kerja seperti itu, maka 2022 LRT sudah mencapai 13.000 orang per hari dari 1.500 orang per hari. Nah, ngomong-ngomong tentang LRT di Sumatera Selatan nih Pak, jadi kan taruna-taruni dari Poltek Bank Palembang itu sendiri sering mendapatkan izin bermalam kalau misalkan weekend. Saya sendiri sebagai pengguna transportasi LRT nih Pak, apalagi di depan kampus kami ini ada halte dari feeder Pak, Ya. yang sama-sama kita ketahui, mungkin Sobat Airman juga ketahui bahwa sekarang LRT ini terintegrasi dengan moda feeder. Ya. Jadi jangkauan-jangkauan transportasi di Palembang ini sendiri berkat adanya feeder itu terbantu dan memudahkan bagi para pengguna jasa transportasi untuk menggunakan transportasi umum tersebut. Ya, inti daripada pelayanan masyarakat, pemerintah, adalah bagaimana transportasi itu terintegrasi. Apa yang kami lakukan dari 2020 sampai 2022 adalah mengintegrasikan seluruh layanan public transport, baik feedernya, angkutan feedernya, namanya feeder LRT, baik namanya BTS, bisnya, baik ojolnya pada waktu itu sebagai feeder daripada feeder LRT-nya, dan juga bagaimana peran serta dari pemerintah mensupport penuh untuk bisa berjalannya LRT. Intinya adalah di dunia ini
tidak ada Superman, tapi yang ada super team. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan seluruh komponen yang ada. Keren banget. Di dunia ini nggak ada Superman ya, Pak. Adanya Super super team. Nah, memasuki pertanyaan yang kedua nih, Pak. Kalau kita tarik sedikit nih, Pak, ke awal karirnya Bapak. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak tertarik terjun ke dunia transportasi? Sebetulnya ini musibah lah, Musibah awalnya karena pasti. saya nggak ngerti transportasi itu apa. Karena awalnya saya sukanya ngoprek kendaraan. Akhirnya saya ingin sekolah yang ada kaitannya dengan jurusan kendaraan. Masuklah saya di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dan ternyata itu baru tahu namanya filosofi transportasi secara utuh. Dan semua orang ternyata saat ini, semua orang itu ngerti transportasi, semua orang paham transportasi, semua orang melakukan transportasi, tapi nggak ngerti bagaimana melakukan penataan dan pengaturan transportasi. Maka saya masuk di situ untuk melakukan penataan pengaturan transportasi supaya aman, nyaman, dengan biaya yang terjangkau. Berarti pentingnya penataan transportasi di dunia sekarang itu sangat penting. Nah, Pak, kalau misalkan tentang penataan transportasi nih, Pak. Terus kita juga melihat bahwa perkembangan dunia transportasi sekarang yang semakin modern dan serba digital. Di mana Gen Z, generasi sekarang itu identik dengan teknologi, mulai dari teknologi AI, media sosial, dan semuanya dapat kita akses dengan cepat dan mudah, Pak. Menurut Bapak, skill apa yang paling penting dimiliki taruna atau generasi muda transportasi sekarang untuk mengimbangi adanya perkembangan teknologi tersebut? Ya, yang pertama, tentunya kita mendorong semua taruna-taruni harus melek terhadap teknologi, harus paham teknologi dan menguasai teknologi. Tapi jangan lupa, kita boleh menguasai, memahami tanpa basic yang kuat, karakter dan integritas, maka teknologi akan membunuh karir kita sendiri. Oleh karena itu, boleh kita menguasai, tapi kita jangan lupa karakter dan integritas. Maka kalau akan menjadi seperti itu, sekolahlah di sekolah-sekolah BPSDM yang memang menciptakan taruna-taruni yang berkarakter dan berintegritas. Salah satunya di Politeknik Penerbangan Otomatis, Palembang ya, Pak ya. otomatis salah satunya. Nah, kalau kita ngomongin transportasi masa depan sekarang nih, Pak. Sekarang kan sudah ada kendaraan listrik, smart transportation, sampai integrasi digital yang Ya. seperti Bapak sebutkan tadi. Menurut Bapak, apakah Indonesia saat ini sudah siap untuk ke arah sana dari segi SDM-nya, Bapak? Kalau dibilang siap dan tidak siap, kita harus siap. Karena BPSDM akan menyiapkan itu semuanya. Karena bicara masalah mobil listrik, potensi terbesar sumber kekayaan alam ada di Indonesia. Pangsa terbesar dunia adalah Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia kan jauh luar biasa. Oleh karena itu, inilah tantangan dan sekaligus peluang kita untuk bagaimana kita bisa mengekspansi terhadap pasar kendaraan listrik. Bukan hanya kita importir murni, net importir, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kendaraan-kendaraan listrik yang lebih berinovasi, lebih, ya boleh katakan, sesuai dengan perkembangan saat ini. Ibaratnya ya sesuai agensi lah. Gitu. Berarti dengan BPSDM Perhubungan tentunya kita akan mencapai SDM transportasi yang siap untuk menikmati atau menjadi pengguna dari perkembangan teknologi itu, Pak, terutama di Ya, bidang transportasi. ya. Saya tambahkan bahwa transportasi ke depan itu mengarah kepada bagaimana sustainable urban transport dan environment transportanya. Artinya transportasi yang berwawasan lingkungan dan transportasi yang berkelanjutan. Dan saat ini masalah utamanya adalah di wilayah perkotaan. Dan itulah yang akan kita selesaikan lebih awal. Menarik banget nih, Menarik Kak. banget kan. Nah, Pak, terakhir nih, mungkin dari Bapak, apakah ada pesan untuk taruna-taruni dan generasi muda Indonesia yang sedang mengejar cita-cita di dunia transportasi? Jangan lelah untuk berusaha. Teruslah berjuang. Karena tantangan itu adalah menjadi bagian dari proses pendewasaan kita. Untuk bisa kita lebih maju, maka kita harus berjuang untuk mendapatkan itu semuanya. Luar biasa sekali obrolan Betul kita banget. hari ini, Bapak. Tidak terasa kita sudah
kurang lebih 10 menit ya tim. Kali ini banyak insight yang bisa kita ambil, terutama bahwa membangun transportasi Indonesia bukan cuma mengenai teknologi, tapi juga membangun manusia yang kompeten dan berintegritas. Seperti yang disampaikan Bapak Soeharto tadi, tidak ada Superman, tapi adanya super team. Terima kasih Bapak atas berbagi informasi wawasan yang menarik di AirPod episode kali ini. Oke, terima kasih. Terus semangat memajukan podcast ini yang luar biasa. Dan untuk seluruh Sobat Airman yang sudah menonton, jangan lupa follow, like, dan share AirPod Poltek Bank Palembang agar semakin banyak generasi muda yang terinspirasi. Kami selaku host pamit undur diri. Nah, izin nih Pak, kalau misalkan tadi Kak ini udah menggunakan pantun, saya juga mau pantun nih Pak kepada Sobat Airman sekalian. Oke, cakep ya. Jangan lupa cakep ya Pak, izin. Angin malam berhembus tenang, Cakep. lampu runway mulai menyala. Cakep. Tetap semangat terus berkembang, generasi muda siap berkarya. Alhamdulillah. See you mantap. di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.